Kalau orang yang tahu, tibang tahu doang, ngamalin kan? Tapi orang yang paham, dia tahu, dia amalin. Itu baru. Kenapa? Karena iman nih, butuh ilmu, butuh itu iman. Kalau dia ngaku beriman, ilmunya kagak, amalnya kagak. Jangan dipercaya. Saya beriman kepada Allah, gitu kan? Kemudian ditanya tentang masalah agama, dia kagak tahu. Ini tanda-tandanya. Ditambah lagi, dia nggak ngamalin. Percuma. Udah nggak dinilai. Ibarat bumi ini nih. Bumi baru hidup ketika ada air, ada tumbuhan. Air diumpamakan ilmu. Tumbuhan diumpamakan amal. Gara-gara air, apa yang nggak tumbuh? Apa yang nggak tumbuh? Rumput kering aja tumbuh. Dan begitupun dengan kita. Kita ngaku nih punya iman, maka harus punya ilmu, harus punya baru punya nilai iman kita. Kalau tanpa itu nggak ada nilainya. Bumi juga sama. Bumi nih nggak ada air, nggak ada tumbuhan, cakep. Lah kagak ada yang hidup. Nggak bakalan ada yang hidup. Mau minum kagak ada airnya, mati kan? Mau makan nggak ada tumbuhannya, mati nggak? Begitupun dengan iman kita. Iman bakalan mati dengan sebab nggak ada ilmu dan nggak ada amal. Nah, kita bisa beramal dengan sebab ilmu. Nggak ada ujuk-ujuk orang bisa beramal. Sholat nih, dia bisa sholat, ilmunya kagak. Lah, nggak ada nilainya. Makanya yang ditakutkan baginda Rasul di kalangan umatnya di akhir zaman, mereka beramal tanpa ilmu. Itu yang ditakutin Rasul. Kenapa? Nyeleweng semua. Nggak tepat sasaran. Tapi dengan sebab ilmu, insya Allah amalnya yang sedikit tepat sasaran. Kita kasih contoh nih. Orang punya ilmu, sholat 2 rakaat. Sama orang nggak punya ilmu, sholat 100 rakaat. Cakepan yang mana? 2 rakaat. Kok begitu? Yang 100 rakaat dia nggak tahu ilmunya. Ya kan? Nggak tepat sasaran. Nah inilah pentingnya. Jadi kematian lebih baik bagi orang yang kurang akalnya dalam agama. Pengertiannya, belajarlah terus dan terus. Karena Nabi bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal, tuntutlah ilmu semenjak engkau dari buayan hingga sampai liang lahat. Benarkah yang dikatakan Nabi? Kita lihat. Pada saat kita dibuai sama ibu kita ngajarin kita banyak banget kan? Banyak nggak? Pertama kita diajarin ngomong. Mak kita tuh udah kayak orang gila. Kita mah kagak bisa ngomong kan ya? Cuman diajarin aja ngomong. Selesai ngomong nggak nyaut-nyaut juga dinyanyiin. Kadang-kadang disolawatin. Bener? Itu kita diajarin. Bagaimana caranya makan. Bagaimana caranya minum. Kita diajarin. Selesai itu kita mati dah. Ketika di liang lahat, masih diajarin nggak? Masih. Tuh ada yang nalkinin di atas. Ya Abdullah bin Abdullah. Wahai hamba Allah. Gap ya. Anaknya si hamba Allah. Itu kan ditalkin. Nanti kalau datang 2 malaikat. Janganlah engkau kaget. Bahasa kita begitu tuh. Ya. Karena keduanya ini adalah malaikat. Dan ketika mereka bertanya. Marrobuka, jawab dengan fasih olehmu. Itu diajarin kita. Ketika berada di liang lahat. Pakai ada yang nanya, emang baik di dalam kubur denger, lu mati dah, kita talkinin. Gitu aja udah kan? Kenapa? Inilah belajar kita. Nah selanjutnya, waman amila bima alima. Dan siapa saja orangnya yang mengamalkan dengan apa-apa yang dia pelajari. Ini kita belajar. Kita belajar nih. Apa saja kita pelajari. Kemudian kita amalin. Kita belajar Fatihah, kita ajarin sama orang.
bagaimana cara baca Fatihah yang benar. Kita bisa sembahyang, kita ajarin. Kita bisa alif bata, kita ajarin. Artinya apa? Dia ngamalin. Walaupun sedikit ilmunya. Nah, untuk orang yang seperti ini, aurasahullahu ta'ala ilma ma'lam ya'lam. Maka Allah akan memberikan kepada orang ini ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Jadi kalau orang ini ngajarin orang, dia bakal dapat ilmu dari Allah dengan sendirinya. Dan itulah caranya Allah. Makanya ilmu itu kalau diamalin gak bakalan ada habisnya. Makin nambah, makin nambah. Kenapa? Karena Allah nurunin, memberikan ilmu kepada orang itu. Ilmu yang dia gak ketahui. Dengan sebab dia ngajarin, ngamalin kepada orang lain. Inilah yang dikatakan dalam istilah al ilmu bila amal kasajar bilas. Ilmu itu kalau nggak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau diamalin maka pohon itu lebat, nggak pernah ada habis buah. Ini hebatnya orang yang mengamalkan ilmu. Walaupun ilmunya sedikit, dia akan Allah tambahkan pemahamannya, pengetahuannya. Entah dengan cara apa. Kadang-kadang ada nih, guru yang belajar dari murid. Contohnya mana? Tingkah laku murid kan macam-macam. Akhirnya apa? Dia berpikir dengan akalnya. Oh, sifat manusia begini. Dia kenal. Nambah ilmu. Ilmu apa? Sabar. Ngadepin Itu contohnya. Dengan sebab murid. Cara Allah begitu. Macam-macam cara Allah. Nggak begitu saja. Ada orang tuanya yang anaknya dijewer pakai marah-marah. Ada kan? Ada. Ada yang dijewer, orang tuanya malah ngomong, Ustaz, kan jewer anak saya. Iya, tambahin lagi Ustaz. Ada yang begitu. Ada kan? Ada nggak? Belum ada di sini, Pak. Ada yang begitu tuh. Nah, kemudian dari situ kita belajar. Ternyata apa? Jadi orang tua punya anak, bagaimana cara mendidik. Kita belajar lagi kan di situ. Sehingga apa? Nambah lagi ilmu kita. Macam-macam. Ada yang ketika bayaran, anak-anak besok buang lampu. Bayaran. Ya kan? Ada yang hari ininya langsung nyampe. Bayarannya cuma goceng. Umpamanya ternyata apa? Nyampe 10.000. Alhamdulillah. Kan nambah goceng udah kan? Ada yang dipajekin goceng nyampe 2,5. Bilang setengahnya kan? Nah, jadi memang begitu caranya. Allah kasih rezeki tambal sulam. Kita sabar. Kan gitu kan? Dan kita tahu sifat manusia. Oh ternyata manusia ada yang dalam urusan agama rela berkorban. Ada yang urusan agama pelit berkorban. Kita paham lagi. Dapat ilmu lah. Itulah cara Allah menambahkan ilmu kita. Yang penting apa? Pandangan kita positif. Jangan pandang jelek. Murid bader. Habis tuh murid ditolol-tololin. Ada kan? Enggak, kita mesti sabar. Kenapa? Oh, ini ujian kesabaran. Caranya bagaimana? Ulang-ulang dalam mengkaji atau dalam menghafal. Dengan sebab nih bocah nggak apal-apal, misalnya bulat apalannya. Terus kita ajarin. Lah kitanya malah yang apal kan? Nih bocah mah apal kagak. Sementara gurunya tambah kalau begitu caranya. Allah tambahin ilmu. Ya. Jadi semuanya itu buat orang yang mengamalkan ilmu, pasti Allah berikan ilmu yang lain buat dia. Jadi jangan mengeluh ketika kita menjadi seorang pengajar, mau statusnya apa kek, guru, ustadz, kiai, syekh, itu ya. Allah pasti akan menambahkan ilmu buat mereka. Nggak mungkin nggak? Pasti Allah tambahkan. Cuma kemudian mereka tidak merasakan itu. Padahal apa? Semakin bertambah pengetahuannya. Semakin bertambah kebijaksanaannya. Semakin bertambah hikmah buat dirinya. Makanya buat kita nih,
Kita rabah sedikit demi sedikit diri kita pada saat kita mengamalkan ilmu. Oh, saya bukan guru, Ustadz. Gampang. Masing-masing ini kita punya aktivitas kan? Cara mengamalkan ilmu kita kan macam-macam. Di tempat kerja, bagaimana cara mengamalkan ilmu kita? Ya bersifat jujur. Gitu kan? Selesaikan pekerjaan dengan sebaik-baik. Sudah, itu termasuk mengamalkan ilmu. Jangan lalu ada kayak orang berprinsip. Kalau tempat kerja, agama taruh dulu. Kenapa? Ya kan? Ditaruh dulu. Gak bisa begitu. Ya, gak bisa begitu. Yang namanya ilmu dimanapun perlu. Dan gak boleh ditinggalin. Dalam segala aktivitas kita masing-masing. Ilmu itu tetap harus diamalkan. Gak boleh enggak. Kenapa? Karena dengan ilmu, insya Allah semuanya akan beres. Semuanya akan selesai. Maka penting bagi kita untuk selalu mengamalkan ilmu kita. Sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Dan selanjutnya, waman atola amaluhu lam yakhlus amaluhu. Dan siapa saja orangnya yang panjang angan-angannya. Lam yakhlus amaluhu, niscaya dia tiada ikhlas di dalam amalnya. Perkataan atau firman Allah ini jelas bahwa orang yang panjang angan-angan berarti dia banyak keinginan, banyak khayalan. Kalaupun dia beramal, berarti dia memiliki tujuan. Kenapa engkau sedekah? Supaya Allah ganti sedekah ini dengan yang lebih baik. Oh, dia berangan-angan sedekah 10.000. Allah kan bilang di dalam Al-Quran, siapa saja orangnya yang berinfak, maka Allah lipat gandakan seperti 7 ranggai. 7 ranggai itu seperti, pernah lihat pohon padi? Pohon padi itu kalau tumbuh tuh ranggaiannya begitu. 1 ranggai, 2 ranggai begitu. Allah bilang dalam Al-Quran, siapa yang berinfak 1, maka dibalas 7. 7 dikalikan 10. Berarti berapa? 70. Sampai hingga tidak ada yang mengetahui berapa balasannya. Ketika dia beramal, dia berhayal mendapatkan, dia tunggu-tunggu apa sebulan kagak ada balasannya. Nah, orang yang demikian lam yakhlus, berarti dia enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas, jangan harap dapat balasannya. Maka ketika kita beramal, amal apapun, ikhlas saja. Ikhlas saja. Nah, orang yang ikhlas yang bagaimana sih? Dia tidak mengharapkan apapun kecuali Allah. Udah itu aja. Mau dia ngasih apa, mau dia memberi apa, mau dia melakukan apa, udah dia gak inget-inget. Ibarat nih, kita ngeluarin kotoran dari badan kita. Pernah ditengok? Hah? Tuh ikhlas banget tuh, itu gambaran tuh. Makanya dibilang, gambaran dunia di hadapan Allah mirip seperti kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Itu gambaran dunia di hadapan Allah. Sehingga apa? Apa yang keluar dari dunia ini, dari diri kita, mirip seperti kotoran. Kita beramal nih, kita berbuat, udah nggak usah pakai dipikirin, nggak usah pakai diingat-ingat. Ilok apa pas kotoran kita keluar, tadi ada cabenya, kita ingetin aja tuh ada cabenya, kan kagak kan? Enggak kan? Enggak. Atau baunya habis makan sate umpamanya, enggak. Ikhlas banget kita, udah nggak inget baunya, udah nggak inget bentuknya kan? Seperti itulah gambaran daripada ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak ikhlas, panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya. Oleh karena itu tuh, kalau kita berhajat atau menginginkan sesuatu supaya timbul keikhlasan, maka awali dulu dengan sedekah. Contoh nih, kita mau kriaan, mau hajatan, sedekah dulu. Supaya apa? Timbul keikhlasan nanti. Kalau kriaannya dapat duitnya sedikit, nggak ngomel. Ada model begitu kan? Lah kriaan kagak balik modal malah nombok.
Nyap-nyap. Ada yang model begitu tuh? Ada. Makanya awali ketika kita berhajat sesuatu, sedekah dulu. Supaya apa? Ikhlas. Jadi kalau punya hajat apa, sedekah dulu. Nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita. Nggak usah pengen beli motor. Udah. Ada anak yatim misalnya, ada orang nggak mampu, fakir miskin, kasih 50.000. Niat, kita mau beli motor. Insya Allah nggak lama. Pasti kebel. Yang belum kawin, sama. Saya pengen kawin nih. Udah, sedekah dulu. Niatin. Ya, kita mau berumah tangga. Insya Allah Allah kasih jalan mudah. Ya perempuannya yang bagus gitu kan. Rezekinya juga lancar. Begitu. Jadi setiap kita mau berhajat begitu. Sedekah dulu. Sesuai dengan kemampuan kita. Supaya apa? Nggak panjang angan-angan kita. Nggak menyesal nantinya. Karena kita sudah mengawali dengan keikhlasan. Nah inilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Agar di dalam kehidupan kita betul-betul menjaga dengan sebaik-baiknya. Terkhusus nih diri kita. Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Jelas? Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Ya. Ketika kita berbuat disebabkan kita tidak tahu ilmunya, maka hal yang demikian kalau bicara ada akibatnya, tentunya ada. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena disebabkan kebodohan kita. Cuma dosanya tidak terlalu berat karena kebodohan kita. Beda dengan kita melakukannya, kita sudah tahu, punya ilmu. Artinya apa? Dosanya dua, melanggar ilmu yang sudah dia miliki. Makanya ingat, kalau kita sudah belajar kemudian kita langgar, itu dosanya 2 kali lipat. Jangan lalu kita berpikir, tobat kan gue udah tahu ilmunya. Dah, dosanya malah lebih parah. Karena dia udah tahu. Lebih baik orang yang bodoh yang nggak tahu apa-apa, cuma 1 dosanya. Nah, jadi kalau memang kita sudah melakukan begitu, sekarang kita udah tahu nih, jangan diulang kembali. Kenapa? Kalau kita sayang dengan ahli kubur ini, ya, karena sekarang nih mohon maaf, nih firman Allah yang begini nih jarang dijelaskan. Malah yang terjadi sekarang, kuburannya dibersihin, diganti sama tabur bunga. Ya kan? Ya. Tabur bunga. Bunga itu berapa lama sih? 3 hari udah layu kan? Iya, kalau misalnya cuma layu dong, angin bertiup kencang, bersih. Ya kan? Ya. Nah, lebih baik pohon ini. Jadi cari yang lebih baik. Dan inilah pentingnya kita punya ilmu. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Dan ada yang rada-rada memang ya kagak idep bahasanya. Kagak idep kan? Datang ke makam cuma nabur bunga, nabur air. Didoain kagak. Fatihah juga kagak. Datangnya setahun sekali. Ada kan yang begitu? Ada. Emang bocah kagak paham. Ya kan? Ngaji kagak, belajar kagak. Disuruh ziarah, ya dia ziarah. Namanya ziarah kan berkunjung, datang kan? Iya, dia datengin. Cuman dia nggak baca apa-apa. Nggak doain apa-apa. Padahal apa? Pesan baginda Rasul, ketika engkau berziarah, diamlah sejenak di situ. Bacakan doa, mintakan baca apa yang kau bisa, mintakan ampun. Kenapa? Karena ahli kubur ini merasa senang dengan kehadiranmu. Mereka lihat dan mengharap, makin lama engkau di situ, makin baik. Ini kagak, kadang bilang, nyampe, siram, meran. Pergi. Ada kan yang model begitu kan? Ada. Apalagi bocah sekarang. Ziarah aja udah ogah. Bener? Ziarah aja udah ogah. Jangankan kuburan engkongnya, waknya. Apa emak bapaknya kuburannya kagak pernah ditengokin. Ada kan? Lah kuburan emaknya alang-alang mulu. Bener?
Nengok pas setahun sekali. Pas nengokin, doain juga kagak. Ini emaknya dalam kubur, kalau bisa gue cekek nih anak. Gitu tuh bahasanya. Jelas ya? Ya, ada lagi? Yang di sampingnya kan sampai di atasnya. Ya. Ya. Baik. Ketika kita mengelola sebidang tanah, kemudian tanah ini disebut tanah tak bertuan, kan begitu kan? Tanah tak bertuan. Ya contoh kayak tanah Pasum kan milik negara, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya tanah ini memang ada yang punya, contoh milik negara, ya paling tidak cari dulu siapa yang berwenang untuk membolehkannya. Kalau milik negara, apalagi kalau milik perseorangan, kita cari dulu supaya apa? Ikhtiyat, hati-hati, supaya tidak ada perkara yang haram atau yang subhat yang kemudian kita lakukan. Ingat kata baginda Rasul, siapa saja orangnya yang jatuh kepada perkara yang subhat. Yang subhat yang bagaimana sih? Remeng-remeng. 50 halal, 50 har. Nah, jadi nggak dantak bahasa kitanya. Remeng-remeng, nggak jelas. Itu akan jatuh kepada perkara yang haram. Kenapa? Karena keenakan. Keenakan. Contoh tadi tuh kan, udah ngambet, udah ketahuan. Besok ngerjain lagi nggak? Pasti. Orang udah nggak ketahuan. Nah, begitu tuh. Akhirnya jatuh kepada perkara yang haram. Dari subhat kepada yang haram. Jadi kalau itu milik perseorangan, kalau bisa cari siapa pemiliknya. Minta izin terlebih dahulu, diperbolehkan apa enggak. Karena kadang-kadang mohon maaf, di tanah nggak bertuan menurut kita, kita tanemin pohon pisang, pas besok nih orangnya mau bangun. Pohon pisang, ini kan tumbuhnya bukan main. Cara bersihinnya nggak segampang yang kita bayangkan. Bener nggak? Nah, ditambah lagi pas begitu dia nih, nanemin pohon pisang, mau ditebangin nih pohon pisang, minta bayaran. Ada kan yang model begitu kan? Ada, minta bayaran ganti rugi. Lah tanah-tanah dia, ngomong kagak ngelolanya. Bener nggak? Ini namanya nyusahin yang punya. Dan hukumnya dosa. Nggak boleh. Dia udah ngambil manfaatnya tanpa minta izin. Kan haram, nggak boleh kan? Itu. Nah, jadi usahakan untuk ikhtiyat, hati-hati, cari kehalalannya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih memang tanah ini nggak ketahuan dah siapa yang punya gitu kan. Contoh misalnya kayak ada daerah gunung bisa begitu tuh. Nah, mungkin kan gunung itu pakai punya orang. Kita tanemin, kita kelola, kemudian ada hasilnya. Maka yang demikian insya Allah boleh untuk dimanfaatkan. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang nggak ada yang punya. Kalaupun ini punya negara, lah gunung siapa yang menyertifikatin? Itu kan? Iya kan? Ya, negara juga nggak ada yang punya kalau kayak begitu. Memang milik negara semuanya. Yang ngelola gunung siapa emang? Kan gitu kan? Nah, yang demikian boleh. Silakan, nggak jadi masalah. Manfaatkan dengan baik. Halal, nggak apa-apa. Karena memang nggak ada yang punya. Oke, kalau orang Madura begitu bilangnya, tanah adalah milik Tuhan. Mau tanah siapa kek? Nggak apa-apa ya. Jadi boleh hal-hal yang demikian. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu hati-hati betul. Contoh nih, ayahnya daripada Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i pernah berjalan di suatu tempat, nah, menyusuri sungai. Tiba-tiba ada buah delima. Jatuh. Diambil. Pas begitu diambil, dia makan. Sampai 2-3 suapan, tiba-tiba dia ingat. Ini buah delima pasti ada yang nanam. Ada yang punya. Akhirnya apa?
nggak teruskan dia makan. Dia susuri itu sungai, ketemulah pemilik perkebunan dari pohon delima. Dia cari siapa pemiliknya, dia tanya-tanya kepada kuli yang ada di situ. Dikasih tahu ini pemiliknya. Ketika bertemu, dia cuma meminta halalnya. Bahwa delima ini dia temukan di aliran sungai. Dia cuma minta halalnya. Ketika dia berkata saya mau minta halalnya, kira-kira dihalalkan apa enggak? Nah, kata pemilik kebun ini, aku halalkan cuma dengan syarat. Syaratnya apa? Engkau mesti membantu aku selama 10 tahun. Gara-gara delima satu. Nah, karena memang ayahanda Imam Syafi'i ini orang yang soleh, akhirnya apa? Bekerja di situ nggak dibayar 10 tahun. Cuma gara-gara delima satu. Ternyata apa di balik itu? Ada maksud dari si pemilik kebun delima ini bahwa dia memiliki seorang putri. Dia pengen mencarikan suami laki-laki soleh yang menjaga amanah dengan baik. Kalau amanah Allah saja dia jaga dengan baik, apalagi amanah manusia. Akhirnya apa? Dijodohi. Dapatlah putri dari pemilik kebun. Malah double dapatnya. Delimanya dapat, kebun dapat, anaknya dapat. Dan sekali punya anak, sekali berimam Syafi'i. Yang jeniusnya bukan main. Gara-gara apa? Ayah dan ibunya menjaga makanan. Kehati-hatian. Sampai begitu tuh. Ketika kejujuran betul-betul dijaga, amanah Allah dijaga, gantinya jauh lebih besar. Sama cerita dulu juga tuh, di zaman Syekh Hasan Al-Basri. Ketika ada laki-laki soleh nih, lagi nyantri, lagi belajar, lapar. Tiba-tiba dia mencium aroma masakan. Akhirnya apa? Dia tengok, dia samperin. Ternyata apa? Ada seorang wanita lagi masak terong. Dia cicipin tuh terong. Pas dia cicipin, ya Allah lihat nih pasti. Akhirnya apa? Dia balik buru-buru. Tiba-tiba ada seorang wanita datang menemui guru bahwa dia sedang mencari suami. Telan janda. Nyari suami. Gitu kan? Dia pengen dicarikan. Nah, tiba-tiba nih muridnya nyampe yang tadi tuh. Habis dicipin terong. Nah, dengan ini saja muridku. Insya Allah muridku ini adalah orang soleh. Akhirnya apa? Dijodohin, ditikahin. Masuklah nih laki-laki ini ke rumah perempuan ini. Ternyata apa? Dia adalah pemilik terong tadi. Gitu kan? Nah, gara-gara kesolehannya, kepatuhannya, lihat. Dapat apa? Terong dapat. Istri dapat. Begitu tuh. Ya, kenapa? Karena hati-hati. Ini maksudnya. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Iya. Kalau yang memang kita lihat pemandangannya kurang sedap dipandang di makam itu, maka boleh dibersihkan. Ya, contohnya seperti rumput liar, ilalang, dan lain sebagainya itu ya. Maka itu boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh adalah yang memang ada di makam itu, di atasnya. Kalau di sekelilingnya, nggak jadi masalah dibersihkan. Ya, seperti tadi di atas ada rumput atau ada alang-alang. Ya, alang-alangnya dicabut, rumputnya tetap biar yang sekiranya nih nggak mengganggu ketika nanti kita mau ziarah. Jadi yang nggak boleh itu yang memang sejenis pohon, yang pohon ini sekiranya tuh nggak mengganggu. Itu jangan dicabut dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ahli kubur ini terus mendapatkan syafaat, keringanan siksa kubur. Itu maksudnya ya. Jadi kalau sekelilingnya silahkan, nggak ada masalah. Ya, ada yang bertanya lagi?
Jadi begini, untuk kejadian-kejadian dari orang-orang yang durhaka kepada orang tua, itu kan kita sudah banyak dengar ceritanya. Kalaupun cerita maling kundang itu mitos atau kenyataan, ya, maka semuanya itu kita kembalikan saja karena kita nggak hidup di zamannya. Gitu ya. Kalaupun itu misalnya mitos, kita ambil sisi baiknya. Pelajaran buat kita bahwa kita nggak boleh durhaka dengan orang tua. Itu saja. Kalaupun cerita ini benar, ya berarti itu salah satu kebesaran kekuasaan Allah. Tapi kalau kita lihat di zaman baginda Rasul, kita bisa lihat bagaimana orang yang durhaka. Padahal orang ini adalah ahli ibadah. Pernah dengarkan cerita Alqamah? Yang ketika sakaratul mautnya tuh susah betul. Sampai-sampai Nabi bilang, ambil kayu bakar, kemudian didihkan air, bakal Alqamah hidup-hidup. Kan begitu kan? Padahal apa? Alqamah ini sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi. Nah durhakanya Alqamah juga nggak sengaja. Ketika dia sedang sholat sunnah, ibunya manggil. Dia terusin sholat sunnahnya, dia nggak jawab panggilan ibu. Ada pula yang mengatakan durhakanya Alqamah lebih sayang istrinya dibandingkan ibu. Padahal buat anak laki-laki, ketika dia sudah menikah, bakti kepada ibu nggak pernah putus. Nggak boleh berkurang. Kenapa? Karena kewajiban anak laki-laki adalah berbakti kepada ibu. Sorganya ada di situ. Kalau dia lebih sayang kepada istrinya, akhirnya ibunya nggak senang. Ya, ini durhaka sudah anak begitu. Apalagi bini pakai yang berani ngomong. Lo milih gua apa milih malu? Ada kan? Bini yang model begitu kan? Ganti. Itu. Kalau pakai nyuruh begitu ganti. Artinya apa? Nih bini kagak tahu tentang bagaimana baktinya seorang suami kepada ibunya. Jelas ya? Nah, jadi Alqamah durhakanya saja tuh begitu. Nggak sengaja. Lihat ketika sakaratul mautnya. Allah perlihatkan. Padahal dia ahli ibadah. Nah, apalagi anak sekarang kita nih. Mohon maaf. Ahli ibadah kagak. Ya kan? Sholat di belakang Nabi. Boro-boro. Ya kan? Ngaminin doa Nabi. Lah kagak pisan. Dorakanya tiap hari kita. Bener? Dipanggil kita. Bukan lagi sholat. Lagi main HP. Pura-pura budeg. Ada nggak begitu tuh? Nah ini. Ya. Makanya ini kita kalau kita bicara doraka banget ya kita ya. Makanya buat kita sekarang kita tahu nih bahwa dosa yang kontan di alam dunia, langsung diperlihatkan oleh Allah durhaka kepada orang tua. Itu nggak pakai nunggu. Selama dia hidup di alam dunia aja udah dikasih kontan. Sampai batas akhir adalah sakaratul maut. Allah bikin susah. Maka buat kita nih yang masih punya orang tua, kalaupun orang tua kita udah nggak ada, doain terus, ziarahin terus, tambahin kebaikan-kebaikannya. Insya Allah kita termasuk anak-anak yang tidak durhaka. Dicatat sebagai anak-anak yang berbakti. Gitu ya. Kalau masih punya orang tua, cium tangannya, minta doanya. Jangan pakai gengsi. Ini kita susah. Dalam hal apa saja nih? Belajar susah misalnya. Nyari rezeki susah, minta doain sama orang tua. Cium tangannya, bolak-balik. Tangan bagian depan ta'aduban, tandanya kita anak yang beradab. Cium. Kecup tangannya. Terus cium bagian dalam. Namanya tabarukan, ngambil berkah. Supaya apa? Apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, Allah berikan keberkahan. Syukur-syukur orang tua pakai ngomong, doain kita, doain anak kita. Nah udah, berkah banget udah. Nggak usah pakai susah-susah. Jangan pakai zarah kemana-mana. Ada yang rada mededem. Ya kan? Mau orang tua agak pernah zarah.
Dia ziarah kemana-mana jauh-jauh. Ya kan sampai ke Tarim-Tarim ziarah. Lah orang sekarang kan begitu, pengen ngetop aja kan. Berkahnya mau alam. Itu kan? Nah, ini kita bicara apa adanya aja kan. Punya duit, bukannya ngunjungin orang tua. Jalan-jalan. Dia ziarah. Juta-jutaan duitnya habis. Ngasih orang tua cepek. Nak beden. Ada yang begitu kan? Di sini yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Ya, jelas ya? Ya, ada lagi? Tadi menghormati orang kaya itu kan 3/4 kita dengan Sepertiga. sepertiga itu nah, kalau orang yang masuk dalam pemerintahan Orang yang masuk di dalam pemerintahan ya, itu nggak menjadi masalah selama dia tidak merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang kaya tadi. Ya, contoh, ketika dia menghormati presiden umpamanya karena dia seorang menteri, pembantunya kan gitu kan, maka yang demikian tidak termasuk menghormati selama di dalam hatinya itu tidak menjilat pemimpinnya. Hanya sekedar bentuk penghormatan karena jabatannya atau kedudukannya. Itu nggak jadi masalah kalau yang demikian karena memang statusnya jelas. Ini yang memang statusnya nggak jelas. Yang dia pandang adalah kekayaannya saja. Sehingga apa? Dia merendahkan dirinya, betul-betul direndahkan. Dia hormati sedemikian rupa karena kekayaannya. Itu yang nggak boleh ya. Kalau dalam pemerintahan tidak menjadi masalah. Dan ingat, memang orang yang masuk di dalam pemerintahan ini taruhannya banyak. Kalau nggak tahan-tahan amat makan ngikut. Benar? Kenapa? Karena orang tergantung ruang lingkup pergaulannya. Kita nih kumpul bareng maling, masa iya kagak nyicipin? Benar? Ya ayam ditewak atuh, kita kan dikasih pahanya, kan pasti nyicipin kan? Nah, contohnya begitu tuh. Itu makanya tergantung. Makanya dipesenin nama kita, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Jadi hati-hati juga karena banyak manusia rusak disebabkan teman sepergaulannya. Ini yang paling penting. Jadi kalau mau masuk pemerintahan, siapin diri kita dengan sebaik-baik supaya tahan banting, nggak ikut-ikutan. Tapi insya Allah nggak punya teman emang. Ya kan? Nah, di sana begitu kan? Iya. Kenapa? Karena di sana itu biasanya ikut yang banyak. Ikut yang banyak. Kalau yang sedikit, nggak bakalan diikutin. Makanya di sono yang bener temennya dikit. Yang kagak bener berero temennya sampai 3 gerbong. Bener. Nah itu. Jadi nggak salah kita masuk di dalam pemerintahan juga. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, hati-hatilah di dalam menjaga diri kita. Jelas? Ya, ada lagi? kalau yang dimaksud ada kan ada beberapa pengalaman. Jadi kalau kita mengiyakan atau masuk dalam ranah pemerintahan, seperti kita berikan gimana? Kalaupun ada fatwa ulama yang mengatakan demikian, berarti taruhannya adalah agamanya. Nah, untuk orang yang kuat agamanya, insya Allah dia tidak akan ikut-ikutan. Sebagai contoh, ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau itu pernah menjadi seorang gubernur. Pernah menjadi seorang gubernur. Tetapi apa? Beliau tidak pernah terpengaruh dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Sementara bawahan-bawahannya mewah-mewah. Bahkan ketika beliau sudah tidak menjabat, itu berhenti bahasa kitanya, gajinya. Kan biasanya nama di pemerintahan ada gajinya kan pensiunan ya. Nah, pensiunannya diberhentikan. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dikunjungi oleh Sayyidina Utsman. Beliau berkata, wahai Abi Dzar, sesungguhnya jatah pensiunmu
Dulu diberhentikan di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka sekarang ingin aku kembalikan. Apa kata Abi Dzar? Beliau berkata, sesungguhnya aku sudah tidak bekerja lagi. Dan aku sudah tidak berhak untuk mendapatkannya. Itu kata Abi Dzar. Sayyidina Utsman menjawab, kalau engkau tidak mau, maka aku akan berikan buat anak-anakmu. Aku tetap menolaknya, dan anakku pun sudah aku pesankan tidak menerimanya. Selama aku mengajarkan surat Al-Waqiah kepada anak-anakku, maka aku sudah tidak membutuhkan itu lagi darimu. Tegasnya, Abi Dzar Al-Ghifari di dalam permasalahan tidak merendahkan dirinya dan anaknya dengan uang dari pemerintah. Kan jarang pejabat yang begitu kan? Kagak ada kali. Itu kan? Nah, itu adalah sebagai contoh bagaimana orang yang agamanya kuat ya tidak rusak dengan pemerintah. Jelas ya? Jadi kalaupun ada yang memfatwakan demikian, silahkan saja sebagai bentuk kehati-hati. Tetapi kalau dia bisa menjaga keimanannya, insya Allah akan selam. Kenapa? Karena kalau pemerintah juga nggak diurus sama orang-orang yang beriman, tambah rusak. Maka perlu di situ ada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Menjadi perimbangan di dalam pemerintahan. Kalau orang nih yang ngerti agama, yang paham agama, yang beriman, nggak mau turun di pemerintahan, apa nggak rusak? Dan kalau sudah begitu, apa nggak menutup kemungkinan akhirnya orang yang benar diatur sama orang yang kagak benar? Ya contohnya sekarang aja dah. Ya kan? Benar nggak nih? Iya. Jadi sepakat ya? Nah, begitu. Jelas ya? Ya, ada lagi? Kalau niatan mau mengganti di atas makam, kan ada yang alam segala macam. Niatan kita ini niatan membuat mesin maksudnya. Habis kita maksudnya kita mau matiin, habis matiin ganti lagi rupanya juga habis itu. Itu boleh-boleh saja. Jadi misalnya nih, ketika ada rumput-rumput yang memang menghalangi atau yang merusak, maka hal yang demikian boleh untuk dibersihkan. Cuma nanti dirapikan kembali dengan yang lebih bermanfaat. Itu nggak benar masalah. Selama niatnya untuk memperbaiki, maka silakan saja. Ya, nggak ada yang tanya lagi? Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, untuk malam hari ini kajian tafsir kita tiadakan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.